Mazmur 30 ayat 1 sampai 8. Aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Firman Tuhan ini menggambarkan bahwa dalam hidup kita itu apa yang kita rencanakan tidak selalu tercapai ya. Kita ingin hidup senang, ternyata yang kita dapatkan mungkin tidak seperti yang kita harapkan hidup senang. Kita ingin kemenangan, kadang-kadang kita menang tapi sering juga kita kalah gitu ya. Kadang-kadang kita berharap kita sukses, ternyata yang kita dapatkan kegagalan. Tapi ini kan semua rencana manusia ya, sedangkan Tuhan itu punya rencana yang berbeda. Karena apa yang terbaik bagi kita itu belum tentu yang terbaik bagi Tuhan. Nah, yang pasti benar itu adalah yang terbaik bagi Tuhan itu. Nah, itu yang kita di sini belajar bahwa apa yang kita inginkan tidak selalu harus tercapai. Kita ingin Batu Tuti ada bersama-sama dengan kita terus, tapi nggak bisa. Karena manusia itu ada batasnya. Tuhan tidak ada batasnya, tapi manusia ada batasnya. Suatu ketika kita juga akan berhadapan dengan hal yang sama, hanya soal waktu aja. Tapi tidak usah takut, harapan selalu ada di dalam nama Tuhan. Karena itu kita setiap saat harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan, atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga firman ini bisa memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih. Terima kasih Om Tata semua, Mas Herman, Om Nono. Tata ini ada ponaan juga, Nika, ya, Inyo, semua makasih. Ya semoga di kesederhanaan ini paling nggak Mama bisa senyum, itu aja sih. Ya, terima kasih. Keluarga yang sudah datang hari ini memperingati 40 hari Ibu, Mama. Mudah-mudahan doa kita sampai ke Tuhan supaya Mama dapat tempat yang terbaik sana. Amin. Sekian. Mantu ya berjalan. Mantu dulu lah, bantu. Tanya. Selamat malam Om Tante. Malam. Shalom. Apa biasanya Mama tuh yang rapi. Apa? Swastiastu. Budaya. Salam kebajikan. Salam ya. Ya, terima kasih sudah datang ke sini walaupun rumah kita tuh dekat banget ya dari Om Tante. Terima kasih banyak. Jadi kalau dari aku sih yang mewakili keluarga darah, keluarganya Arunika, kita memang mengonsepkan ini sederhana walaupun dilakukan di Bali juga, tapi kita tuh mengenang Mama itu kan orang yang selain ngomong tadi dibilang sama Om Nono, tapi juga sangat identik dengan kesederhanaan ya. Jadi kalau apa-apa mana gitu loh kadang-kadang kan. Jadi kalau bisa kita mendapat manfaat lebih di pos lain, kenapa tidak? Jadi seperti ini tuh kita imani Mama senang lah. Amin. Ya, jadi kalau 40 hari dalam iman yang kami pelajari, Anut 40 hari itu sebetulnya lebih dikuatkan oleh tradisi budaya ya dibandingkan agama. Jadi kalau dalam gereja Katolik sendiri tradisi suci 40 hari itu nggak ada sebetulnya jalan-jalan kemana pamit. Ya tapi aku pun percaya karena Bapak sendiri sudah pergi.
dan tanda-tandanya tuh kayak pintu kebuka, pintu kamarnya dan segala macam. Itu juga kemarin tadi malam ya, tadi pagi ya Pi ya, ada mimpi Opung datang ya. Opung Jigli, kita manggilnya Opung Jigli, sama Nika manggil yang Ratih ini Opung Jigli, panggilan sayangnya lah, karena kan badannya juga Jigli ya. Jadi itulah panggilan sayangnya. Jadi mampir, dan itu kita senang mampir ke rumah. Dalam mimpi itu Papi itu Opung ke Karawaci gitu. Jadi itu kita suka banget, senang banget mengingatkan, ayo buat acaranya gitu, jangan lupa bikin doanya. Nah kembali ke tadi tradisi itu, dalam tradisi suci gereja, dalam kitab 2 Makabe, itu landasannya adalah dulu ada Yudas Makabe, dia ini mendoakan prajurit-prajurit perang yang sudah meninggal. Jadi mendoakan supaya mereka ini semua mendapatkan tempat terbaik atas segala perjuangannya. Begitu kita refleksikan ke dalam hidup Mama sendiri, perjuangan hidupnya juga luar biasa ya. Kita memang patut berikan jempol. Kita punya 4 jempol, mungkin 8 kita kasih lah ya. Karena memang luar biasa. Sebagai ibu juga kan, sebagai opung, apa sih yang nggak pernah kayak ibarat tuh kayak nggak pernah diem pikirannya gitu loh. Ini Dino gimana, Denny gimana, semua gimana, Bali gimana gitu kan. Adik-adiknya selalu cerita betapa mengasihi Om Nono, Om Koko, Om Sugeng, Om Sigit, semua adik-adiknya. Tidak ada batas. Itu yang perlu kita pelajari dan kita tiru di dalam hidup kita. Nah, kalau sedikit mengenang sebelum Mama berpulang, memang belum ada sebuah, kalau di Katolik itu seperti disucikan lah ya, disucikan untuk sebelum berangkat gitu. Terkadang juga disucikan ini kan melalui air suci, itu kita tidak tahu akan pergi atau tidak seketika, tetapi itulah upaya kita sebagai manusia menghantarkan, karena kita melihat kondisinya juga pada saat itu sudah perjuangannya luar biasa ya. Nah, jadi apa yang nanti terjadi kita tidak tahu. Kita di sini berkumpul secara spesial walaupun sederhana untuk mendoakan Opung sedang berada di gerbang itu gitu. Bukan pencucian tapi penyucian. Jadi disucikan gitu loh, untuk bergabung ke dalam kerahiman Allah. Nah, di situ kita mendoakan, tidak akan mendiskon hukuman apapun, pertanggungjawaban apapun, tapi kita mendoakan Mama ini adalah dia bisa menempuh itu. Ya, kalau manusia tidak ada yang sempurna, jadi ketidaksempurnaan itu yang akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan perilaku baik, itu juga dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan toh. Jadi kami mohon dengan kerendahan hati kita berkumpul dengan menyatukan doa-doa kita untuk Opung ini, untuk Mama, agar Mama mendapat tempat yang paling baik, paling layak bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu. Dan kita sendiri, keturunannya, keluarga besarnya juga boleh menarik pesan moral, perilaku baiknya itu kita tiru, kita lakukan ya. Kami juga berharap sekali lagi apabila ada masih tertinggal, kami minta maaf ya. Ayo kita doakan yang baik untuk Opung. Nah, memang Opung pantas mendapat tempat yang paling baik. Seperti itu. Doa ini kita juga secara serentak, beda sedikit waktu dengan di Sesetan, kita doakan bersama. Ini semakin banyak mendoakan dengan iman yang berbeda, dengan tujuan yang sama, itu pasti terjadi. Ya, itu kami juga minta, karena saat ini Mama tidak bersama lagi, ingatkan kami, anak cucunya, supaya ya menjadi orang tua lah bagi kami. Seperti itu. Ya. Tapi mau ada yang mau ditambahin? Dedek? Cukup? Jujur. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Om, Tante, Mas, dan Git. Ya. Pak Yana. Memang sih ketika nggak ada baru terasa ya. Iya. Kita lahir, kita jodoh, kita dengan siapa dan mati kita di mana, itu rahasia Tuhan, rahasia Allah. Kita dalam Islam juga. Jadi ini udah
sesuatu yang harus kita terima ya, cepat atau lambat, dan tadi Om Bapak juga sampaikan ya, sunatullah ya, dan mungkin ini yang terbaik untuk Mama ya, Mbak Tuti ya, dan selalu saya mengingat ya, saya menjadi lebih tough, lebih keras. Beliau didikannya luar biasa ya, saya bisa jualan apa saja beliau yang ngajarin ya. Pulang kuliah ya disuruh ke Belanjong itu tempat prostitusi, saya datengin ya, awalnya dengan beliau, terus saya udah tahu caranya, saya jalan sendiri ya. Pulang dari Surabaya pasti bawa dagangan, Herman jualan, siap Mbak, udah jualan. Saya ke Belanjong, muter-muter, laku 2-3, potong balik ya, udah cukup ya, besok gitu terus ya, artinya nggak pernah berhenti, usaha apapun dilakoni, bikin warung makan ya, jualan kue. Kadang kita yang ikut belakangnya itu ya, waktu itu kan saya masih kuliah itu kadang nggak kuat gitu, sampai jam 2 sampai jam 3 ngopan ya, begitu kan, saya itu sampai sekarang nggak bisa begadang ya, paling jam biologi saya jam 9:30 udah tidur ya, tapi ketika datang beliau saya paksa, tapi akhirnya bisa. Nah begitu tahapnya beliau itu mendidik, membentuk, dan ketika saya juga ikut sama Om Sigit kerja sama beliau 2 tahun ya, beliau juga mendampingi saya sampai di Makassar. Dia selalu memastikan saya benar nggak sampai di sana, sampai di Manado ya. Pulang juga di Jakarta selalu dicari ya. Ya artinya saya udah lebih dari udah benar-benar kayak ya, udah kayak orang tua sendiri ya, dengan Mbak Tuti ya. Ya semoga beliau itu di tempat yang terbaik ya. Ya mungkin di sini menjadi penyatu tempat kita berkumpul ya, ketika datang keluarga beliau selalu panggil, Herman ini ada Om Suga, Om Sigit datang sini, siap Mbak ya, selalu bilang seperti itu ya. Mungkin berharap nanti nggak ada beliau ya, mungkin kita masih bisa bertemu ya, mungkin nanti di tempatnya Om Nono atau Om Koko bergantian, biar secara keluarga masih bisa tetap bersilaturahim ya. Ya mungkin Dino, Mas Denny, apapun ya, jangan mungkin juga sungkan dengan saya dan apapun ya, mungkin saya juga cukup lama di Tanjung Bungkar ya, dan itu juga berkesan. Jadinya connecting the dot orang bilang ya. Jadi saya harus melewatin titik-titik simpul itu baru sampai saya titik itu. Sempat beberapa tahun nih cucu semata wayang nih panggilannya. Iya, pertama. Nunggu berapa tahun baru ada sedua wayang. 2 wayang. Iya, 3 wayang. 3 wayang. Oma, Opa, Tante, Yes. Om, makasih ya udah datang. Karena aku juga yakin Eyang kalau ngeliat ini pasti dia udah nangis karena bahagia banget. Gitu sih. Bagus. Waktu itu sama ini saya datang ke rumah ini ya, nggak sama Mas Tono, nggak sama keluarga, karena Mbak Tuti kan WA saya tanya-tanya sama Dino, ingat nggak itu ya. Dan ya memang waktu itu sempat dibohongin sama Mbak Tuti karena dia nggak mau saya buru-buru pulang, nanti diantar pakai mobilnya Dino katanya dia gitu. Dari jam 2 siang sampai akhirnya pulang sampai di rumah udah jam 11 malam ya. Terus trans ya nanti kalau nggak salah ya. Apa? Jadi naik Transjakarta ya? Enggak diantar kok. Oh iya. Kesininya naik Transjakarta, tapi terus pulangnya ya diantar sama ininya Dino ya. Banyak hal lah akhirnya kami ya, kayak waktu masih muda dulu beria-ria. Denny waktu itu masih umur 2 tahun ya. Kamu belum ada, segala macem lah dia. Pokoknya jangan pulang. Lah akhirnya saya bilang, Mbak ini katanya mau diantar sama supirnya Dino dari jam 2 siang. Iya bentar, soalnya ini lagi begini, lagi begitu. Akhirnya sampai malam juga saya di sini. Pulang dari sini jam berapa ya, sampai di rumah pokoknya jam 11 malam.
Itu pun dia masih bilang besok lagi ke sini ya. Wah, aku bilang jauhnya minta ampun. Nah, terus kami juga sempat ketemu ya di tempat temennya Mama di Depok ya. Ya, udahlah beria-ria lagi ya. Rasanya kayak kami masih zaman masih muda dulu, baru ber-20-an gitu. Ya. Tapi sesudah itu saya nggak ngikutin lagi, cuma Mbak Tuti terus-terusan WA saya, makanya saya sepertinya nggak percaya bahwa secepat itu dia dipanggil. Itu aja yang saya ini, karena terakhir dia bilang, kamu enak sih, badannya nggak gede-gede katanya. Mau diet ya. Iya, dia janji mau diet. Ya udah Mbak, supaya bisa kemana-mana lagi, udah apa yang saya makan Mbak Tuti harus ikut makan. Iya katanya, tapi nggak pernah terlaksana. Waktu kita ketemu di Depok, kita disuguhin makanan, saya ngambil cuman sedikit, dia wah. Sementara janjinya dia mau diet, terus-terusan tiap kali ketemu kita itu dia bilang mau diet. Nah, dia juga pernah ke rumah kami seharian suntuk ya. Dia janji lah segala macam, pokoknya dia mau jadi kecil lagi seperti saya. Tapi nggak pernah kelakon. Kita dibawa ke mana Pak? Adalah itu yang suka limbat, ke rumahnya limbat ya, tapi limbatnya nggak ada. Jadi ya Mbak Tuti itu kalau buat kami berdua memang penuh kenangan, karena zaman dari masih pacaran aja cuma dia yang deket kan. Kebetulan iya, rumah kita kan dekat kan. Dia yang sering datang ke rumah. Ya, Denny di Tenteng. Iya, bukan, dia di Tenteng sama papanya, ditaruh di sesetan. Ya. Terus waktu kamu ke rumah Condet, kamu SMP atau SMA? SMP mau ke sana. Oh, SMP. Ya sama SMP Kak kelas Dadan. 3. Oh iya. Jadi ya papamu tuh ya. Jadi ya buat kami ya Mbak Tuti itu istimewa lah kan gitu. Apalagi waktu anaknya Om Sigit menikah ya. Iya. Kayaknya mau kamu juga. Iya. Ya. Boleh dibilang ya kami cukup dekat lah. Tapi akhirnya jadi jauh karena ya jaraknya, sampai saya bilang, Mbak kok nyari rumah jauh banget sih, ini kan dekat-dekat sini. Ya, itulah yang bisa saya berikan. Berada di sisi Tuhan. Semoga diterangkan di Iya. alam sana. Iya. Semoga diampuni segala dosa-dosanya. Kan manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita mengingat semua hanya yang baik-baiknya saja, kan gitu. Sehingga itu bisa jadi teladan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa. Kita mungkin tidak akan mendoakan almarhum, tapi kita berdoa untuk yang masih hidup di sini. Saya akan mimpin menurut cara Kristen sesuai dengan agama yang dianut oleh Mbak Tuti. Saudara-saudara yang lain mohon berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami diberikan kesempatan berkumpul di sini untuk bersama-sama mengenang cinta kasih kami kepada kakak, kepada mama, kepada eyang kami, Tri Mas Tuti, yang telah lebih dahulu Engkau panggil kembali ke pangkuanmu ya Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa pada saat ini beliau tersenyum bersama Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu dari
Ibu Trihari Mastuti yang telah ditinggalkan. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka penghiburan, dan dalam menjalani kehidupan ini tetap dengan optimis dan penuh dengan pengharapan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terutama pada malam hari ini, tuan rumah telah menyediakan beberapa hidangan yang boleh kami nikmati. Berkatilah ya Tuhan agar dapat menjadi kekuatan bagi tubuh kami ya Tuhan. Berkati setiap orang yang menyiapkannya Tuhan agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ciri khas udah. Ramon.